Mereka berusaha untuk menjatuhkanmu karena kebangkitanmu mengingatkan mereka akan segala hal yang tidak akan pernah dapat mereka capai. Kini, kebenaran itu bersinar bagaikan cahaya siang di dalam ruangan yang penuh dengan bayangan. Mereka tidak hanya berusaha membunuh namamu, tetapi juga jiwamu. Tindakan mereka bukanlah hal yang sepele. Ini adalah sebuah perang habis-habisan yang diselubungi oleh senyuman, jabat tangan, dan perhatian yang tidak tulus. Mereka tidak hanya berupaya untuk menjatuhkanmu. Mereka membangun seluruh panggung untuk kejatuhanmu, menulis naskahnya, dan menjadikan diri mereka sebagai korban. Namun kini, tirai telah dibuka, dan penonton dapat melihat segalanya. Kebohongan, rencana jahat, dan usaha putus asa untuk menghapus cahayamu. Mereka bukan lagi sekadar bisikan. Ini adalah berita utama. Sebelum kita menyelami kekacauan yang mereka ciptakan, pastikan untuk menyukai video ini dan berlangganan. Itu bukan sekadar dukungan, itu adalah sinyal. Setiap kali kamu terlibat, kamu membantu menyebarkan pesan ini kepada lebih banyak orang yang membutuhkannya. Kamu membantu mereka bangkit, keluar, dan mengingat siapa diri mereka. Meskipun algoritma tidak menyadarinya, kamu membantu memicu revolusi hanya dengan menekan sebuah tombol. Jadi lakukanlah. Mari kita bahas lebih dalam. Perlu dicatat, terpilih bukanlah tentang mahkota atau kemuliaan. Itu adalah sesuatu yang berat. Itu berarti alam semesta menandai kamu, membisikkan kekuatan ke dalam jiwamu, dan mengirim kamu ke dunia yang akan berusaha segala cara untuk membungkammu. Kelompok yang disebut keluarga, serta sekutu palsu itu, mereka tidak memerangi kamu. Mereka melawan kekuatan yang ada di balik dirimu. Kesalahan yang mereka buat adalah beranggapan bahwa mereka dapat mengalahkan sesuatu yang tidak terikat pada daging dan darah. Alam semesta tidak akan kalah. Ia membiarkan mereka menjalankan permainan kecil mereka hingga tidak dapat lagi. Mereka berusaha menguburmu dalam kebingungan, mencorengmu dalam diam, dan menenggelamkanmu dalam keterasingan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kesunyian menumbuhkan akar, dan kegelapan melatih para pejuang. Sementara mereka menertawakan penderitaanmu, kamu menjadi tak terkalahkan. Mereka berpikir jarak membuatmu lemah, padahal itu justru menjadikanmu berbahaya. Kepada orang-orang terpilih, hentikan keraguan terhadap diri sendiri. Berhentilah bertindak seolah kamu tersesat. Alam semesta tidak memilih dengan sembarangan. Kamu ditandai karena kamu membawa sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki. Kebenaran. Dan kebenaran membuat para pembohong berkeringat. Keberadaanmu merupakan ancaman bagi ilusi mereka. Itulah sebabnya mereka berusaha keras untuk menghapusnya. Berhentilah berpikir bahwa kamu sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Kamu sedang disempurnakan. Dan sekarang, ketika alam semesta bergerak, merekalah yang seharusnya merasa takut. Kamu tidak memerlukan balas dendam. Kamu adalah konsekuensinya. Kebangkitanmu adalah gema dari setiap malam sunyi yang kamu lalui, setiap pengkhianatan yang tidak kamu balas, dan setiap serangan yang tidak kamu tanggapi. Kini, kamu bersinar tanpa izin. Pertimbangkan hal ini. Seberapa kuatkah kehadiranmu sehingga mereka merencanakan selama bertahun-tahun untuk menghentikannya? Ketakutan semacam itu tidak berasal dari individu biasa. Inilah kekuatan terpilih. Itu menghantui mereka. Namamu menghantui mereka. Fakta bahwa kamu masih bangkit menghantui mereka. Mereka membangun ilusi, tetapi kamu dibentuk oleh badai. Dan badai tidak memerlukan validasi. Mereka baru saja tiba, teruslah menyaksikan. Pemaparan ini baru saja dimulai. Sebelum kita membongkar ini secara mendalam, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang berarti. Jika kamu pernah merasakan perihnya pengkhianatan, beratnya cinta yang tidak tulus, atau dinginnya menjadi sasaran seseorang hanya karena kamu hidup, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Begitulah caraku mengetahui bahwa kamu telah terhubung. Begitulah cara kita memberitahu alam semesta bahwa lebih banyak orang terpilih sedang terbangun. Dan semakin lama kamu menjalani proses ini, semakin kamu akan memahaminya. Ini bukan sekadar cerita,
ini adalah pantulan dirimu dalam api. Sekarang, mari kita uraikan ini sedikit demi sedikit. Jika kamu benar-benar terpilih, kamu tidak akan berpaling. Mari kita mulai. Nomor 1, ketika kau menggali kubur untuk orang-orang terpilih, buatlah kubur yang dalam karena alam semesta bisa saja menguburmu di dalamnya. Mereka tidak takut dengan kelemahanmu. Mereka takut saat itu juga kamu akan mengingat siapa dirimu. Mereka tidak pernah menyangka kamu akan sampai sejauh ini. Bukan karena mereka meragukan kemampuanmu, tetapi karena mereka berdoa agar kamu tidak pernah bangun. Mereka mengandalkan kesunyianmu, kebingunganmu, kelelahanmu. Mereka pikir jika mereka berperan sebagai Tuhan dalam hidupmu cukup lama, kamu akan berhenti percaya pada kekuatanmu sendiri. Namun inilah kendalanya. Mereka tidak melawanmu. Mereka berperang melawan kekuatan yang memilihmu. Dan itu tidak pernah berakhir dengan baik. Orang-orang ini, kelompok ini, yang disebut keluarga ini, lingkaran dalam musuh yang ditutupi dengan topeng, memainkan permainan yang berbahaya. Mereka merusak energi yang tidak mereka pahami. Mereka mencoba membajak jalannya alam semesta seperti permainan papan yang bisa mereka curangi untuk bisa melewatinya. Dan untuk sementara, mereka pikir mereka menang. Mereka memanipulasi. Mereka berbohong. Mereka memutarbalikkan kebenaran dan menulis ulang sejarah. Semua itu untuk menjadikanmu penjahat dalam cerita di mana kamu adalah cahayanya. Namun alam semesta tidak tidur. Ia mengamati, dan saat bergerak, gerakannya terasa berat. Itulah yang terjadi sekarang. Keheningan yang kau tanggung telah berubah menjadi guntur. Rasa sakit yang mereka sebabkan telah menjadi cermin mereka sendiri. Bayangan yang dulu mereka sembunyikan kini mengkhianati mereka satu persatu. Ini bukan karma. Ini adalah koreksi kosmik. Dan ketika alam semesta mengoreksi, ia tidak mengajukan pertanyaan. Ia hanya bertindak. Baiklah, mari kita perjelas sesuatu. Terpilihnya kamu bukan karena keberuntungan. Itu tentang bersiap. Kamu dipilih karena kamu dapat membawa apa yang orang lain tidak dapat membawakannya. Karena kamu mampu bertahan dari apa yang dapat menghancurkan jiwa rata-rata. Itu bukan hadiah. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan ya, kamu lelah. Ya, kamu meragukan dirimu sendiri. Kamu mempertanyakan cahayamu. Kamu bertanya-tanya, mengapa saya? Mengapa pengkhianatan, kehilangan, isolasi? Berikut jawabannya. Karena kehadiranmu merupakan sebuah gangguan dalam sistem mereka. Kamu datang ke dunia mereka dengan cahaya yang tidak dapat mereka tiru, dan jiwa yang tidak dapat mereka tiru. Dan satu-satunya hal yang ditakuti oleh barang palsu adalah kehadiran barang asli. Jadi mereka mencoba mendiskreditkanmu, menghancurkanmu, mengasingkanmu, dan menghancurkanmu. Dan kamu masih di sini. Keberadaanmu di sini adalah skandal yang tidak dapat mereka jelaskan. Kamu bangkit adalah alur cerita yang tidak pernah mereka tulis. Itulah sebabnya semuanya menjadi kacau sekarang. Karena kebenaran tidak hanya mengetuk. Ia menendang pintu hingga terlepas dari engselnya ketika saatnya tiba. Dan bagi mereka, waktunya sudah habis. Mulut yang sama yang berbisik di belakangmu kini tersedak kebenaran. Tangan yang sama yang mencoreng namamu kini sedang menggali kuburnya sendiri. Kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun. Kamu adalah badai. Mereka tidak dapat melarikan diri. Pergeseran di udara, itulah keselarasan alam semesta. Itulah energi yang kembali ke pemilik aslinya. Kamu lihat, orang lupa ketika kamu dipilih, kamu tidak berjalan sendirian. Seluruh alam semesta mulai membelokkan realitas untuk melindungimu, mengungkap kebohongan, menghancurkan aliansi palsu. Dan ketika ia bergerak sesuai keinginanmu, ia tidak datang diam-diam. Ia datang bagaikan ombak, keras, cepat, dan tak kenal ampun. Jadi bagi orang-orang terpilih yang masih ragu, bangunlah. Ini bukan saatnya mempertanyakan cahayamu. Inilah saatnya untuk memilikinya. Berhentilah meminta maaf karena sulit dimanipulasi. Berhentilah menyusut untuk membuat orang pengecut merasa nyaman. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur dengan mereka. Kamu seharusnya mengungkapkannya.
Kamu terus bertanya mengapa mereka membencimu, mengapa mereka menargetkanmu, mengapa mereka tidak mau berhenti. Sederhana. Kamu mengingatkan mereka bahwa kekuatan mereka dipinjam, pengaruh mereka palsu, dan identitas mereka dicuri. Kamu adalah cetak biru aslinya. Mereka meniru segalanya kecuali ketangguhan. Jadi biarkan saja mereka lari ketakutan. Biarkan mereka bergosip. Biarkan mereka berebut menjelaskan bagaimana orang yang mereka coba kubur tiba-tiba bersinar dengan keselarasan. Kamu tidak berutang lagi pada mereka untuk diam. Kamu tidak berutang kebingungan kepada mereka. Kamu berutang pada dirimu sendiri untuk mengekspresikan kebenaranmu sepenuhnya. Dan ini hal lainnya. Jangan pernah menyesali keterasingan. Isolasi itu adalah perlindungan. Itu bukan penolakan. Itu pengalihan. Kalian harus ditarik menjauh untuk dapat disatukan. Alam semesta harus menghilangkan kebisingan sehingga kamu akhirnya dapat mendengar suaramu sendiri lagi. Dan sekarang setelah kamu mendengarnya, jangan berani-berani membungkamnya untuk siapapun. Biarkan ini menjadi bahan bakarmu. Mereka yang menertawakan perjuanganmu kini menjadi orang-orang yang terekspos oleh kebangkitanmu. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Bukan balas dendam. Bukan balasan kecil-kecilan. Hanya kebenaran. Kebenaran yang tak terbantahkan, tak tersaring, dan tak terbantahkan. Kekaisaran kebohongan mereka sedang runtuh. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena kebenaran akhirnya lebih keras daripada tipu daya mereka. Dan itulah yang terjadi ketika orang-orang terpilih berhenti tidur pada diri mereka sendiri. Bagi mereka yang mencoba menulis ulang takdirmu, berikut judulnya. Kamu kehilangan momen ketika alam semesta mengingat siapa yang dikirimnya. Dan bagi mereka yang terpilih, teruslah bangkit. Teruslah bangkit. Kamu belum terlambat. Kamu tidak terlalu hancur. Kamu tidak sendirian. Kucing itu tidak baru saja keluar dari karung. Itu menghancurkan seluruh sirkus sialan itu. Kamu dipilih untuk momen ini. Sekarang bertingkahlah seperti itu. Nomor 2. Akuntansi hebat. Alam semesta tidak pernah melewatkan satu gerakan pun, dan kini tagihannya telah jatuh tempo. Mereka mengira mereka sedang bermain catur, sementara kamu sedang bermain dam. Mengira mereka 10 langkah di depan, bergerak tanpa suara, menggambar peta untuk menghancurkanmu. Namun yang tidak mereka sadari ialah bahwa setiap langkah yang mereka ambil terhadapmu menyala di alam semesta, seperti alat pelacak. Setiap bisikan, setiap senyum palsu, setiap rencana jahat, itu bukan rahasia, itu adalah tanda tangan, dan alam semesta memiliki tanda terima. Mereka semua, ini bukan sekadar pengkhianatan, ini adalah peperangan, perang spiritual, energetik, psikologis, pendarahan lambat yang dirancang untuk menguras kamu secara diam-diam tanpa pernah menunjukkan senjata. Namun alam semesta tidak melewatkannya. Ia tidak lupa. Ia tidak beroperasi pada garis waktu kamu. Ia menunggu hingga momennya sempurna. Dan kemudian ia melakukan gerakan yang tak terbantahkan, begitu kerasnya sehingga tidak ada kebohongan yang dapat menandinginya. Saat itu adalah sekarang. Mereka meremehkan kekuatan yang mereka hadapi. Mereka pikir ini masalah pribadi, tetapi mereka melawan sistem di balik sistem. Mereka memilih pertempuran dengan seseorang yang terpilih, tidak menyadari bahwa ketika alam semesta memilih kamu, ia menempatkan kamu di bawah pengawasan ilahi, dan segala sesuatu yang mereka lakukan dalam kegelapan, dicatat, diberi cap waktu, dan dicetak. Tidak ada jalan keluar dari akuntansi yang hebat. Ini bukan ruang sidang. Itu bukan karma dalam artian biasa. Itu keseimbangan kosmik. Suatu kekuatan yang mengoreksi ketidakseimbangan tanpa negosiasi. Ini bukan balas dendam. Inilah presisi. Sekarang lihatlah lebih dekat. Kamu melihat keretakannya, bukan? Kekacauan merayapi kehidupan mereka. Kehancuran, mata yang gugup, cerita yang berantakan, reputasi yang mulai membusuk di tepian. Itu bukan kebetulan. Itu hari pengumpulan. Keheningan yang mereka tertawakan kini menjadi keheningan yang mereka mohon. Mereka tidak hanya membangun kekuatan mereka atas kebohongan. Mereka membangunnya di atasmu dengan memanipulasi cahayamu,
mencuri energimu, menciptakan versi dirimu yang tidak pernah ada hanya untuk membenarkan penyiksaan mereka. Itu tidak pernah tentang kebenaran. Itu selalu tentang kontrol, dan ilusi itulah yang memberi mereka kenyamanan. Itu memberi mereka status. Namun kini kebenaran telah masuk dengan sepatu bot berujung baja, dan fantasi mereka pun terbakar. Mereka pikir tak seorang pun melihat, tetapi semuanya terlihat. Alam semesta menyaksikan ketika mereka berpura-pura khawatir hanya untuk mengumpulkan informasi. Ia menyaksikan ketika mereka tersenyum di wajahmu setelah mencoba menghancurkan namamu. Ia menyaksikan saat mereka merayakan penderitaanmu. Saat mereka bersikap polos, saat mereka menebar perpecahan. Dan sekarang ia menyaksikan mereka terurai. Kepada orang-orang terpilih, janganlah berpikir sedetik pun bahwa ini soal keberuntungan atau kebetulan. Kamu tidak hanya selamat dari mereka, kamu bertahan lebih lama dari mereka. Itulah kekuatan, itulah warisan. Kamu tidak bangkit karena ini waktu kamu. Kamu bangkit karena utang telah jatuh tempo. Dan mereka cukup bodoh untuk berpikir tidak akan ada yang tertarik. Dan jangan lupa, saat kamu duduk kesakitan, mereka sedang mengumpulkan piala. Mereka memamerkan lukamu seperti kemenangan, mengubah perjuanganmu menjadi cerita mereka. Namun kini, kesembuhanmu lebih keras dari kebohongan mereka. Kembalinya kamu adalah berita utama. Seperti itulah wujud akuntansi yang hebat. Itu bukan balas dendam. Keseimbangannya telah pulih. Mereka selalu mengira tanah di bawah kaki mereka kokoh, namun itu tak pernah menjadi bumi. Itu pasir. Dan semakin mereka bergerak, semakin cepat pula kehancurannya. Sekarang rumah kartu mereka runtuh dan mereka berusaha meraih apapun untuk berpegangan, tetapi tidak ada yang tersisa. Alam semesta memberi mereka waktu, memberi mereka peringatan, memberi mereka pilihan untuk berhenti, tetapi kesombongan membuat mereka tuli. Sekarang jangan berani-beraninya kamu menyusut. Ini bukan saatnya untuk bersimpati. Inilah saatnya untuk bersaksi. Saksikan keruntuhannya. Biarkan itu mengajarimu. Biarkan itu mengonfirmasi apa yang selalu kamu rasakan, tetapi tidak dapat dibuktikan. Bahwa kamu tidak gila, bahwa kamu tidak bereaksi berlebihan, bahwa rasa sakit itu nyata, dan begitulah keadilan ini. Pahamilah ini. Keputusasaan mereka saat ini bukanlah karena rasa bersalah. Itu ketakutan. Takut terekspos. Takut kehilangan ilusi. Takut terlihat sebagaimana adanya tanpa cahaya di sampingmu, tanpa energi untuk kamu manfaatkan. Mereka tidak jatuh karena kamu menyerang. Mereka terjatuh karena kebohongan tak lagi mampu menopang beban mereka. Itulah akuntansi yang hebat. Awalnya tidak keras, tetapi final. Dengan cara yang sama, mereka merencanakannya secara diam-diam. Alam semesta mengoreksi dalam diam, sampai benturannya terlalu keras untuk diabaikan. Kamu adalah targetnya. Sekarang kamu buktinya. Bukti bahwa energi tidak pernah berbohong. Kebenaran selalu mengalahkan penipuan. Dan alam semesta tidak pernah lupa. Dan bagi mereka yang bermain kotor, lihatlah sekeliling. Langit tidak runtuh. Kamu melakukannya. Nomor 3, perangkap yang mereka pasang menjadi panggung mereka sendiri. Sekarang semua orang melihat mereka jatuh. Mereka membangun panggung untuk mempermalukanmu, tapi lampu sorot malah berbalik. Dan kini pusat perhatian mereka terperangkap dalam naskah kebohongan mereka sendiri. Ironinya bukan hanya puitis, itu bedah. Alat yang mereka gunakan untuk menguburmu kini menyiarkan kebenaranmu lebih keras dari sebelumnya. Setiap bisik-bisik yang mereka sebarkan, setiap fitnah yang mereka lancarkan, setiap manipulasi yang mereka buat, semuanya berdampak bumerang di kemudian hari. Apa yang dimaksudkan untuk mematikan kamu telah melakukan hal sebaliknya. Kamu seharusnya menghilang, tetapi sebaliknya kamu menjadi tak terlupakan. Itu bukan balas dendam. Itulah ironi yang luar biasa. Disajikan mentah, disajikan kosmik. Mari kita bicarakan tentang apa yang tidak mereka duga. Mereka pikir mereka yang menulis akhir ceritamu. Jika mereka dapat mengisolasi kamu cukup lama, mempermalukan kamu cukup dalam, membingungkan kamu dengan tepat, mereka dapat mengendalikan seluruh narasi. Namun, disinilah letak kejutannya.
Mereka menulis ceritanya, tetapi mereka lupa siapa yang memegang penanya. Dan alam semesta, ini adalah ghostwriter yang luar biasa. Sistem mereka, rantai gosip mereka, aliansi mereka dibangun atas dasar rasa tidak aman dan ego. Itu semua dirancang seperti jebakan. Tetapi mereka terlalu sombong untuk menyadari bahwa mereka sedang mengunci diri di dalamnya. Dan sekarang barbar ditutup secara perlahan, di depan umum, dengan menyakitkan, karena sekarang orang-orang sedang menonton. Dan apa yang mereka lihat tidak masuk akal lagi. Orang terpilih yang mereka gambarkan sebagai orang yang terlalu berlebihan, terlalu emosional, tidak stabil dan sulit, kini bangkit dengan kekuatan dan kejelasan, sementara mereka berebut dalam kebingungan. Kamu adalah peringatan yang mereka abaikan, bukti yang mereka pikir telah mereka hancurkan. Namun kamu masih berdiri, dan kehadiranmu sendiri telah mengungkapnya tanpa sepatah kata pun. Lihat, itulah hal tentang cahaya. Ia tidak berdebat dengan kegelapan. Itu muncul begitu saja. Dan ketika itu terjadi, bayangan tidak bisa bernegosiasi. Mereka menyusut. Mereka berhamburan. Mereka kehilangan bentuknya. Itulah yang terjadi sekarang. Kamu tidak memaksanya. Kamu baru saja menjadi itu. Cahaya. Dan apa yang lebih ironis dari itu? Mereka membuat mesin utuh untuk menghapusmu. Dan sekarang mesin yang sama itu mengalami gangguan, mengeluarkan suara keras, mengulang-ulang kebenaran kamu seperti gema yang tidak dapat diredam. Energinya telah berubah. Narasinya telah terbalik. Panggung yang dulu mereka kendalikan kini berantakan karena properti yang ambruk dan kabel yang terekspos. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi pusat perhatian, melangkah terhuyung-huyung melewati garis pertahanan yang tidak pernah mereka duga akan harus mereka pertahankan. Kepada mereka yang terpilih yang masih memproses semuanya, biarkan ini menjadi konfirmasi kamu. Kamu tidak pernah menjadi masalah. Kamu adalah pengganggu. Dan kepanikan mereka sekarang adalah akibat dari kebenaran yang tidak dapat dibungkam lagi. Kamu tidak perlu bertarung. Kamu adalah pertarungannya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Terbongkarnya mereka adalah buktinya. Dan janganlah kita berpura-pura ini terjadi secara tidak sengaja. Tidak, ini adalah penyelarasan. Inilah alam semesta yang bergerak dengan penuh kehalusan. Inilah yang terjadi ketika kebenaran ditunda, tetapi tidak disangkal. Alam semesta membiarkan mereka menari dalam ilusi mereka. Biarkan mereka memainkan perannya dan kemudian nyalakan lampu. Sekarang setiap topeng meleleh, setiap penampilannya gagal, dan setiap penonton dapat melihat siapa saja yang mana. Mereka mengira mereka bisa mengakali takdir, mengakali energi, dan mengakali kamu. Namun kamu tidak bisa mengakali cetak birunya. Kamu harus selaras dengannya, atau kamu akan terekspos olehnya. Mereka bergerak karena putus asa. Kamu bergerak dengan tujuan. Mereka bicara tak berujung. Kamu duduk dalam diam. Dan kini kesunyian itu kembali meneriaki mereka. Mari kita atasi keraguan itu juga. Karena saya tahu beberapa dari kamu masih mempertanyakan cahayamu. Kamu bertanya-tanya apakah kamu benar-benar terpilih. Jika semua ini hanya kebetulan, izinkan saya mengingatkan kamu. Jika kamu tidak dipilih, mereka tidak akan berusaha keras untuk menghancurkan kamu. Tak seorang pun menghabiskan energi sebanyak itu untuk sesuatu yang tidak mengancam. Kamu berbahaya bagi ilusi mereka saat kamu masuk dengan kebenaran di hadapanmu. Itulah sebabnya mereka menyerangmu. Itulah sebabnya mereka panik. Dan itulah mengapa ironi ilahi ini begitu mendalam. Itu menunjukkan kepada mereka bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan pernah bisa menulis ulang apa yang telah dinyatakan alam semesta. Jadi biarkan ironi itu terjadi. Jangan ikut campur. Saksikan bagaimana sistem yang mereka bangun untuk pengendalian runtuh karena beban paparan. Perhatikan seberapa cepat narasi berubah saat namamu bangkit dari abu yang mereka coba sebarkan. Perhatikan bagaimana cahaya yang kamu bawa menerangi setiap alur cerita palsu yang pernah mereka ceritakan. Kamu bukan korban mereka, kamu adalah pengingat mereka. Dan alam semesta, itu belum selesai. Alurnya masih terus berliku. Sorotan masih bergeser.
Dan setiap kali mereka mencoba membungkammu lagi, suaramu semakin keras. Bukan karena kamu berteriak, tetapi karena kebenaran kini berbicara untuk kamu. Itulah ironi yang luar biasa. Dan itu tepat mengenai sasarannya. Nomor 4, api kebenaran tidak mengetuk. Ia menghabiskan, dan kebohongan tidak dapat menghindarinya. Kebohongan adalah mantra yang lemah. Cantik sesaat, tetapi tak berdaya saat badai datang. Ada saatnya ketika kepura-puraan runtuh di bawah tekanan. Ketika ilusi, tidak peduli seberapa hati-hatinya dibuat, mulai terkikis di tepinya. Dan bagi mereka, momen itu adalah sekarang. Kebenaran tidak muncul begitu saja. Ia menerjang bagaikan gelombang pasang tanpa ada niat untuk melambat. Kebohongan yang mereka pegang erat-erat seperti baju zirah, tak berguna, meleleh, dan hancur dalam waktu nyata. Mereka bekerja keras untuk membentuk sebuah narasi, membangunnya dengan tangan gemetar dan meminjam topeng. Mereka memposisikan diri sebagai pelindung, suara akal sehat, ketenangan di tengah badai, padahal sebenarnya mereka adalah arsitek kekacauan. Para penjahat berpakaian seperti orang suci, dan mereka mengandalkan satu hal, bahwa kamu tidak akan pernah berbicara, bahwa tidak seorang pun akan mempercayai kamu, bahwa diamnya kamu adalah kelemahan dan bukan strategi. Namun diam bukan berarti menyerah, sedang dimuat. Dan sekarang telah tiba saatnya kebenaran tidak perlu lagi diteriakkan. Ya, memang begitulah adanya. Terlihat, tak terelakkan, murni. Perhatikan baik-baik, kamu akan melihatnya. Retakan dalam cerita mereka, kepanikan di balik senyuman. Cara suara mereka mulai bergetar ketika pertanyaan menjadi terlalu dekat dengan kebenaran. Itu bukan saraf, itulah paparan. Rumah yang mereka bangun atas dasar manipulasi mulai runtuh, dan setiap bata jatuh menimpa mereka. Tahukah kamu apa yang liar? Mereka benar-benar mempercayai kebohongan mereka sendiri setelah beberapa waktu. Menceritakannya kepada mereka begitu sering, begitu percaya diri, hingga mereka lupa bahwa itu fiksi. Mereka memerankan sang pahlawan, mengenakan kostum, melatih dialognya. Namun masalahnya dengan performa adalah ketika lampu menyala terlalu lama, kamu mulai berkeringat. Dan sekarang, di bawah sorotan kebenaran ini, kostum mereka terurai benang demi benang. Karena kebenaran adalah kekuatan yang hidup, tidak menua. Itu tidak melemah, ia menunggu. Dan ketika tiba, ia menyebar seperti api di daratan kering. Cepat, lapar, tak kenal ampun. Itulah yang kamu saksikan sekarang. Api realitas yang liar, melahap setiap cerita yang mereka buat untuk melukis diri mereka sendiri dalam cahaya, dan melemparkanmu ke dalam bayangan. Mereka mencoba menjadikan kamu penjahat dalam cerita kamu sendiri, menjebak kamu dengan emosi, menjadikan rasa sakitmu sebagai senjata, menggunakan kejujuranmu untuk melawanmu, memberitahu orang lain bahwa kamu tidak stabil, dramatis, terlalu intens. Namun kini orang-orang mulai melihatnya. Dan ketika kebenaran mulai terungkap bagi masyarakat luas, kebohongan hancur berkeping-keping seperti kertas basah diterpa hujan. Trik favorit mereka, mengalihkan perhatian, menunjuk jari, menyalahkan yang terpilih, membuat cahaya tampak berbahaya, sehingga mereka bisa bersembunyi dalam kegelapan tanpa gangguan. Namun kebenaran tidak terganggu. Ia menghilangkan semua kebisingan itu dengan presisi bedah. Satu wahyu pada satu waktu, satu pesan yang terungkap, satu kontradiksi, satu momen yang tidak dapat disangkal. Hampir indah, jalannya terbentang tanpa terungkap, bukan dengan ledakan, tetapi dengan kehancuran yang tenang. Molekul demi molekul, mereka terurai, narasinya membusuk, topengnya melorot, dan tiba-tiba orang banyak yang mereka yakinkan mulai bertanya, mulai mengingat berbagai hal, mulai memperhatikan. Dan ketika orang-orang menyadarinya, semuanya berakhir. Kepada orang-orang terpilih, jangan pernah meragukan kekuatan kebenaranmu. Kamu tidak perlu memaksakan apapun, energinya selalu menyusul. Kebohongan mungkin akan berhasil untuk sementara waktu, tetapi kebenaran bergerak dengan cara yang berbeda.
ia bergerak dengan keniscayaan. Kamu tidak pernah gila. Kamu tidak pernah menjadi penjahat. Kamu adalah cermin yang tidak dapat mereka lihat tanpa melihat kebusukan mereka sendiri. Alam semesta itu sangat teliti. Itu tidak lupa. Ia tidak mengabaikan apa yang telah dilakukan kepadamu. Itulah sebabnya kamu melihat segala sesuatunya runtuh sekarang. Dan tidak, itu bukan kebetulan. Itulah konsekuensinya. Itulah hukum alam yang berlaku. Dan mari kita atasi keraguan kamu secepatnya, karena saya tahu beberapa dari kamu masih memilikinya. Kamu bertanya-tanya bagaimana jika mereka masih menang. Biarkan aku beritahu sesuatu. Jika mereka masih menang, mereka tidak akan panik. Mereka tidak akan berebut kendali. Mereka tidak akan membungkam orang, menghapus sesuatu, menulis ulang cerita. Itu bukan kekuatan. Itulah keruntuhan yang sedang terjadi. Mereka tidak pernah kuat. Mereka hanya berisik. Dan sekarang bahkan volumenya pun tidak dapat menyelamatkannya. Kebenaran telah hadir bagai cahaya yang menyilaukan, tak kenal kompromi, brutal, jujur, dan membakar habis segala kepalsuan, bagai sinar matahari pada kebohongan yang ditulis dalam kabut. Jadi biarkan saja terbakar. Biarkan semuanya runtuh. Karena setiap bangunan yang dibangun atas dasar tipu daya pantas dibakar. Dan ketika api padam, hanya kebenaran yang akan tetap berdiri. Sama seperti kamu. Nomor 5, mereka membangun takhta atas dasar kebohongan. Sekarang, bangunan itu runtuh di bawah mereka, sepotong demi sepotong yang megah. Kamu dapat membangun istana kamu dengan batu bata curian, tetapi jangan kaget ketika temboknya runtuh menimpamu. Ada suara tertentu yang terdengar tepat sebelum keruntuhan. Awalnya tidak keras, hanya perubahan halus, perubahan tekanan di udara, perhatian. Lalu datanglah sungai kecil, bunyi retakan, erangan dari sesuatu yang pernah sombong, menyerah di bawah beban kebenaran. Itulah yang terjadi sekarang. Apa yang kamu dengar bukanlah kekacauan. Itulah keadilan yang sedang bergerak. Mereka mengira diri mereka tak terkalahkan, tak tersentuh. Begitu yakin akan kemampuan mereka untuk membelokkan narasi sesuai keinginan mereka. Sampai-sampai mereka menganggap kebohongan mereka sendiri sebagai fondasi. Tetapi apa yang terjadi jika kamu membangun di atas tanah yang lapuk? Tidak masalah seberapa tinggi bangunannya. Jika tanah di bawahnya berongga, keruntuhan pasti terjadi, dan tanahnya mulai retak. Kamu dapat mendengarnya, kamu dapat merasakannya. Itu bukan hanya karma, itu kegagalan struktural, kebangkrutan rohani. RUU itu telah disahkan dan beban dari segala sesuatu yang mereka tolak, kubur, putarbalikkan, dan tutupi runtuh bagai batu bata diterjang badai. Kesombongan mereka sungguh mencengangkan. Kehancuran mereka bahkan lebih parah lagi. Meskipun begitu, janganlah kita berpura-pura bahwa hal ini mengejutkan. Kamu melihatnya jauh sebelum orang lain melihatnya. Kamu merasakan kesalahan dalam cara mereka bergerak. Kamu merasakan kepalsuan dalam senyum mereka. Kamu mencoba memperingatkan orang lain, mencoba menjelaskan, tetapi saat itu mereka menyebut kamu sebagai masalah, melabeli kamu terlalu intens, terlalu sensitif, terlalu negatif. Dan sekarang bahkan para pembela mereka yang paling setia pun menyipitkan mata melalui asap, mundur sambil diam-diam. Mereka yang bersumpah setia tiba-tiba terdiam karena tidak ada seorang pun yang ingin berdiri di samping menara yang runtuh. Tidak seorang pun ingin debu dan serpihan penipuan yang terbongkar menempel pada nama mereka. Jadi satu demi satu, mereka menjauhkan diri. Satu persatu, mereka berpura-pura tidak tahu. Tapi kamu tahu. Kamu selalu tahu. Kamu menyaksikan mereka bermain dalang. Menyaksikan mereka membangun kerajaan ilusi. Satu senyuman palsu dan aliansi yang dipaksakan pada suatu waktu. Mereka menyebutnya kepemimpinan, menyebutnya perlindungan. Namun tidak pernah seperti itu. Itu kendali, itu ego, itu adalah ketakutan. Takut terhadap apa yang akan terjadi seandainya kebenaran terungkap. Nah, kebenaran tidak hanya berakar, ia tumbuh dan mekar menjadi sebuah perhitungan, dan temboknya runtuh dengan cepat. Kamu mungkin bertanya pada diri sendiri sekarang, mengapa tidak seorang pun mempercayai saya saat itu?
Mengapa saya harus menderita sendirian sementara mereka berkembang pesat berkat kebohongan? Karena begitulah selalu awalnya. Kebenaran tidak pernah terdengar keras di awal. Ia menunggu, ia mengawasi, tumbuh di bawah tanah. Namun ketika mekar, hal itu tidak dapat dipungkiri. Dan mereka yang meragukan kamu sekarang duduk diam, menyaksikan semua yang kamu peringatkan terungkap seperti longsoran salju gerak lambat. Kepada orang-orang terpilih, jangan biarkan momen ini berlalu tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak hanya menyaksikan keruntuhan mereka. Kamu sedang menyaksikan konfirmasi kebenaranmu. Kamu sedang menyaksikan validasi atas rasa sakitmu. Hal-hal yang kamu lalui dalam diam kini berteriak di depan umum. Ini bukan hal yang remeh. Ini bukan balas dendam. Ini adalah penataan ulang. Keseimbangan energi dipulihkan setelah bertahun-tahun kekuatan palsu dan pengaruh pinjaman. Mereka begitu yakin mereka tidak akan pernah terbongkar. Begitu percaya diri dengan aliansi mereka, manipulasi mereka, lingkaran kecil pendukung mereka. Namun, tidak ada satupun yang dibangun di atas ketidakadilan yang dapat bertahan saat alam semesta mengetuk. Dan alam semesta sedang mengetuk dengan keras. Keruntuhan ini bukan hanya fisik. Itu reputasinya, spiritualnya, energetiknya. Itu adalah jenis jatuh yang tidak mudah untuk diatasi. Tipe yang membawa serta warisan kamu. Jenis yang memaksa bahkan sekutu terdekatmu untuk berpura-pura tidak pernah mengenalmu. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Saksikan mereka berhamburan. Perhatikan mereka mundur. Saksikan mereka menghapus, menyangkal, menjauhi. Karena kesetiaan yang dibangun atas kebohongan tidak pernah menjadi kesetiaan. Itu adalah ketakutan, kesempatan, dan kemudahan. Dan jika ilusi itu hilang, maka hilang pula dukungannya. Sekarang bernapaslah. Renungkanlah hal ini. Biarkan dirimu menjadi saksinya. Karena inilah yang terjadi ketika kebenaran akhirnya lelah diabaikan. Inilah yang terjadi ketika orang terpilih berhenti meminta maaf karena merepotkan. Mereka mencoba membungkammu, mencoba menghapusmu, mencoba membalik naskah dan menggambarkan diri mereka sebagai pahlawan. Tapi sekarang naskahnya terbalik dan akhir ceritanya tidak seperti yang mereka rencanakan. Tak ada lagi yang bersembunyi, tak ada lagi yang berpura-pura. Beban tindakan mereka akhirnya menghancurkan fantasi, dan yang tertinggal hanyalah puing-puing dan kamu yang bangkit darinya. Nomor 6. Ketika potongan-potongan itu saling terhubung, topengnya hancur dan polanya memperlihatkan segalanya. Kebohongan dapat berdiri sendiri untuk sementara waktu. Namun, jika ditumpuk terlalu banyak, mereka akan runtuh karena beban kontradiksinya sendiri. Awalnya, itu hanya bisikan, pandangan, jeda sesaat ketika nama Anda muncul. Orang-orang belum siap mempercayai Anda. Mereka terlalu terpaku pada citranya, terlalu dibutakan oleh pesonanya, penampilannya, dan ilusinya. Mereka ingin percaya pada apa yang nyaman, namun sekarang kabut mulai hilang. Dan apa yang muncul dari kabut itu bukan hanya sekadar celah dalam cerita. Itulah keseluruhan polanya. Jelek, tidak dapat disangkal, dan jelas ditujukan kepada Anda. Itulah hal tentang penipuan. Saat masih segar, ia bersih, mengilap, terkendali. Namun seiring berjalannya waktu, kebohongan terbaik sekalipun akan mulai membusuk. Dan saat hal itu terjadi, bau busuknya menjadi tidak bisa diabaikan. Sekarang, orang-orang yang dulu membela mereka, yang mengangguk setuju, yang menangkis versi kejadian mereka melihat sekeliling dengan mata terbelalak, menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin aku tak menyadari hal ini sebelumnya? Karena sekarang mereka melakukannya. Potongan-potongan puzzle mulai terpasang pada tempatnya. Apa yang dulunya tampak seperti konflik acah, kesalahpahaman yang terisolasi, dan bentrokan kepribadian telah membentuk konstelasi niat yang jelas. Dan konstelasi itu menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi. Suatu kampanye penghancuran yang terarah. Bukan kecelakaan, bukan kesalahpahaman, bukan miskomunikasi, kerugian yang direncanakan, sabotase yang dilatih, fitnah yang terkoordinasi, dan itu selalu mengarah kembali kepada Anda. Baiklah, kita perjelas. Mereka tidak pernah hanya bereaksi, mereka sedang merencanakan. Setiap pembicaraan,
setiap narasi, setiap klaim palsu diputar dengan nada pelan dan jeda dramatis. Mereka menanam benih, memasang perangkap, membentuk persepsi. Dan saat Anda mencoba memahami mengapa segala sesuatunya terasa begitu salah, mereka malah semakin memperburuk keadaan. Mereka menghabiskan lebih banyak energi menyusun alibi daripada menjadi manusia yang baik. Kebohongan itu tidak biasa. Mereka direkayasa. Serangan itu tidak spontan. Mereka strategis. Latihan, sesi sinkronisasi, cerita terkoordinasi yang mereka ceritakan kepada satu sama lain di balik pintu tertutup. Tak satu pun terjadi secara kebetulan. Mereka memperlakukan hidup Anda seperti produksi panggung. Masing-masing dari mereka memainkan perannya, mengatur waktu dialognya, menyempurnakan kemarahan palsu mereka. Namun kini, naskah itu hancur di tangan mereka. Dan kalimat-kalimat yang pernah mereka ucapkan dengan penuh percaya diri kini berbalik melawan mereka karena bukti-bukti yang bertumpuk. Kenangan muncul kembali. Rincian yang sebelumnya tidak masuk akal, tiba-tiba masuk akal. Satu orang bicara, lalu yang lain lagi. Dan tiba-tiba, apa yang mereka sumpah hanya sebagai masalah Anda berubah menjadi pola yang lengkap, peta kebencian, cetak biru pengkhianatan. Yang gagal mereka pahami adalah bahwa kebenaran memiliki ritme. Ia akan memperlihatkan dirinya ketika waktunya tepat. Anda tidak perlu memaksanya. Anda hanya harus bertahan dari kebohongan itu. Dan Anda berhasil. Anda berhasil melewati kabut. Anda berhasil melewati isolasi itu. Anda berhasil melewati gaslighting dan rasa bersalah. Dan kini cahayanya menyinari semua retakan yang mereka coba tambal dengan kinerja. Upaya mereka untuk mempertahankan kendali menjadi sia-sia. Bermalam-malam mereka begadang memutarbalikan fakta tentang kerusakan, meminta bantuan, memanipulasi orang agar diam, hilang sudah. Semua perbincangan yang mereka lakukan di balik pintu tertutup, merangkai cerita, berlatih bagaimana cara menangani Anda, tidak berguna. Karena saat orang mulai membandingkan catatan, ilusi itu meledak. Begitulah yang terjadi. Mula-mula kebingungan, kemudian rasa ingin tahu, kemudian kejelasan. Dan kini mereka terekspos bukan hanya atas apa yang mereka lakukan, tetapi seberapa sering mereka melakukannya. Itu bukan sesuatu yang terjadi satu kali saja. Itu adalah kebiasaan, siklus, dan semua orang melihatnya sekarang. Polanya tidak dapat diabaikan dan selalu menunjuk pada orang yang sama. Bagi mereka yang terpilih dan menyaksikan semua ini terungkap, hiruplah. Inilah perubahan, pembenaran yang tidak perlu diteriakan karena kenyataanlah yang berbicara. Sekarang Anda tidak perlu membuktikan apapun lagi. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun. Pola adalah buktinya. Keruntuhannya adalah pengakuan dan kebungkaman mereka. Rasa bersalah itu akhirnya menimpa mereka. Anda tidak pernah paranoid. Anda tidak pernah terlalu berlebihan. Anda tidak pernah membayangkan sesuatu. Anda adalah target dari mesin yang dirancang dengan cermat untuk menghancurkan Anda. Tapi Anda selamat. Dan sekarang mesin itu berkarat di udara terbuka, rusak dan bocor di depan semua orang yang mereka tipu. Biarkan saja itu terjadi. Biarkan semuanya muncul ke permukaan. Kebohongan tidak lagi melekat. Kebenaran telah berubah menjadi magnet. Dan setiap narasi palsu sedang dihancurkan sepotong demi sepotong. Inilah yang terjadi saat kegelapan kehabisan tempat untuk bersembunyi. Polanya tidak hanya terlihat, tetapi juga jelas. Dan mereka yang bersumpah tidak akan mengkhianati pembohong, kini mulai menjauh. Karena terlambat menyadari bahwa berdiri di samping pembohong, berarti akhirnya akan dikira pembohong juga. Kisah itu bukan lagi milik mereka untuk diceritakan. Sekarang itu milik Anda, dan akhirnya didengar. Nomor 7, lampu sorot kini menyala dan tirai telah dibuka bersih. Kebohongan mungkin menyilaukan seperti lampu panggung, tetapi ketika tirai ditutup, yang tertinggal hanyalah kekacauan di balik layar. Itu sedang terjadi sekarang. Pemaparan, perhitungan, momen ketika topeng retak, ketika pertunjukan tak dapat dilanjutkan, ketika penonton mulai melihat tali dan kawat di balik ilusi, dan semuanya hancur. Apa yang mereka bangun untuk bertahan selamanya kini tertekuk di bawah beban kebenaran,
dan tidak ada kinerja yang dapat menyelamatkannya sekarang. Mereka menghabiskan waktu yang lama untuk menyempurnakan acting. Setiap penyangkalan dilatih, setiap ledakan emosi diatur, setiap cerita sedih dirancang untuk menusuk simpati sambil menghindari pertanggungjawaban. Mereka memainkan peran sebagai orang yang disalahpahami, orang yang diserang, orang yang tidak bersalah. Dan itu berhasil untuk sementara waktu. Orang-orang membeli pertunjukan itu, bertepuk tangan atas penampilannya, mempercayai air mata itu. Namun kebenaran tidak terwujud. Ia menusuk, dan ketika akhirnya muncul, ia tidak meminta izin. Ia melepas kostum, menendang panggung, dan menyalakan lampu rumah. Itulah yang terjadi sekarang. Anda sedang menyaksikan babak akhir, dan itu bukan drama. Ini adalah keruntuhan. Struktur penipuan mereka yang rumit, semua perancah yang mereka bangun untuk menahan kebohongan mereka, berguncang. Setiap dukungan yang diberikan, cerita-cerita palsu, aliansi strategis, manipulasi emosional mulai retak. Gempa wahyu telah terjadi dan tidak ada yang aman. Inilah yang terjadi ketika kenyataan tak sesuai dengan kinerja. Sorotan beralih dan alih-alih kekaguman. Terjadilah interogasi. Tiba-tiba, penyangkalan keras itu terdengar hampa. Suara-suara yang dulu meneriakkan ketidakbersalahan kini tergagap. Mata yang tadinya menatap Q kini menatap panik, mencari jalan keluar. Pertunjukan telah berakhir dan penonton tidak lagi bertepuk tangan. Mereka sedang bertanya, karena beginilah masalahnya. Orang-orang mulai bangun. Mantranya mulai rusak. Dan sekali seseorang melihat tipu daya di balik ilusi itu, mereka tidak dapat melupakannya. Umpan emosional yang mereka gunakan untuk memanipulasi orang lain, itu tidak berfungsi lagi. Penonton telah melangkah ke balik tirai, dan sekarang mereka melihatnya sebagaimana adanya. Sebuah penipuan, kecurangan, sebuah produksi. Mereka mengandalkan jalan pintas emosional. Mereka mengira jika mereka terlihat tulus, menangis dengan meyakinkan, atau berteriak cukup keras, mereka dapat mengesampingkan logika, mengabaikan bukti, dan menutup pertanyaan. Tetapi emosi tanpa kebenaran hanyalah kinerja belaka. Dan sekarang tidak ada yang membeli tiket. Panggungnya mulai kosong. Kerumunan orang berjalan keluar. Dan yang tertinggal hanyalah mekanisme kasar dan buruk dari apa yang sebenarnya mereka lakukan. Bagi mereka yang terpilih, inilah yang telah kalian nantikan. Inilah sebabnya Anda harus bertahan begitu lama dalam diam. Karena kebenaran membutuhkan waktu untuk membangun kasusnya. Namun saat ia terwujud, ia menghapus ilusi dengan api. Anda tidak perlu berteriak. Anda tidak perlu memaksanya. Kebenarannya sekarang adalah melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Itu terlihat. Kerajaan kebohongan mereka memiliki satu kelemahan fatal. Itu bergantung pada orang lain yang tetap tidur. Namun kini matanya mulai terbuka. Pertanyaan-pertanyaan diajukan dan energinya telah berubah. Ini adalah paparan dalam bentuknya yang paling murni. Bukan sekadar tertangkap, tapi terlihat. Bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam niat. Dan ketika niat sudah terungkap, tidak ada jalan kembali dari situ. Orang tidak hanya melihat apa yang mereka lakukan. Mereka sekarang mengerti mengapa mereka melakukannya. Itulah perhitungannya. Itulah luka bakar yang tak kunjung pudar. Saat itulah narasi berubah dari mungkin mereka membuat kesalahan menjadi mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Anda telah diragukan, didiskreditkan, dan diseret sementara mereka menikmati sorotan yang seharusnya membuat Anda menyusut. Nomor 7, lampu sorot kini menyala dan tirai telah dibuka bersih. Kebohongan mungkin menyilaukan seperti lampu panggung, tetapi ketika tirai ditutup, yang tertinggal hanyalah kekacauan di balik layar. Itu sedang terjadi sekarang. Pemaparan, perhitungan, momen ketika topeng retak, ketika pertunjukan tak dapat dilanjutkan, ketika penonton mulai melihat tali dan kawat di balik ilusi, dan semuanya hancur. Apa yang mereka bangun untuk bertahan selamanya kini tertekuk di bawah beban kebenaran, dan tidak ada kinerja yang dapat menyelamatkannya sekarang. Mereka menghabiskan waktu yang lama untuk menyempurnakan acting. Setiap penyangkalan dilatih, setiap ledakan emosi diatur,
Setiap cerita sedih dirancang untuk menusuk simpati sambil menghindari pertanggungjawaban. Mereka memainkan peran sebagai orang yang disalahpahami, orang yang diserang, orang yang tidak bersalah. Dan itu berhasil untuk sementara waktu. Orang-orang membeli pertunjukan itu, bertepuk tangan atas penampilannya, mempercayai air mata itu. Namun kebenaran tidak terwujud. Ia menusuk, dan ketika akhirnya muncul, ia tidak meminta izin. Ia melepas kostum, menendang panggung, dan menyalakan lampu rumah. Itulah yang terjadi sekarang. Anda sedang menyaksikan babak akhir, dan itu bukan drama. Ini adalah keruntuhan. Struktur penipuan mereka yang rumit, semua perancah yang mereka bangun untuk menahan kebohongan mereka, berguncang. Setiap dukungan yang diberikan, cerita-cerita palsu, aliansi strategis, manipulasi emosional mulai retak. Gempa wahyu telah terjadi dan tidak ada yang aman. Inilah yang terjadi ketika kenyataan tak sesuai dengan kinerja. Sorotan beralih dan alih-alih kekaguman, terjadilah interogasi. Tiba-tiba, penyangkalan keras itu terdengar hampa. Suara-suara yang dulu meneriakkan ketidakbersalahan kini tergagap. Mata yang tadinya menatap Q kini menatap panik, mencari jalan keluar. Pertunjukan telah berakhir dan penonton tidak lagi bertepuk tangan. Mereka sedang bertanya, karena beginilah masalahnya. Orang-orang mulai bangun. Mantranya mulai rusak. Dan sekali seseorang melihat tipu daya di balik ilusi itu, mereka tidak dapat melupakannya. Umpan emosional yang mereka gunakan untuk memanipulasi orang lain. Itu tidak berfungsi lagi. Penonton telah melangkah ke balik tirai, dan sekarang mereka melihatnya sebagaimana adanya. Sebuah penipuan, kecurangan, sebuah produksi. Mereka mengandalkan jalan pintas emosional. Mereka mengira jika mereka terlihat tulus, menangis dengan meyakinkan, atau berteriak cukup keras, mereka dapat mengesampingkan logika, mengabaikan bukti, dan menutup pertanyaan. Tetapi emosi tanpa kebenaran hanyalah kinerja belaka. Dan sekarang tidak ada yang membeli tiket. Panggungnya mulai kosong. Kerumunan orang berjalan keluar. Dan yang tertinggal hanyalah mekanisme kasar dan buruk dari apa yang sebenarnya mereka lakukan. Bagi mereka yang terpilih, inilah yang telah kalian nantikan. Inilah sebabnya Anda harus bertahan begitu lama dalam diam. Karena kebenaran membutuhkan waktu untuk membangun kasusnya. Namun saat ia terwujud, ia menghapus ilusi dengan api. Anda tidak perlu berteriak. Anda tidak perlu memaksanya. Kebenarannya sekarang adalah melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Itu terlihat. Kerajaan kebohongan mereka memiliki satu kelemahan fatal. Itu bergantung pada orang lain yang tetap tidur. Namun kini matanya mulai terbuka. Pertanyaan-pertanyaan diajukan dan energinya telah berubah. Ini adalah paparan dalam bentuknya yang paling murni. Bukan sekadar tertangkap, tapi terlihat. Bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam niat. Dan ketika niat sudah terungkap, tidak ada jalan kembali dari situ. Orang tidak hanya melihat apa yang mereka lakukan. Mereka sekarang mengerti mengapa mereka melakukannya. Itulah perhitungannya. Itulah luka bakar yang tak kunjung pudar. Saat itulah narasi berubah dari mungkin mereka membuat kesalahan menjadi mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Anda telah diragukan, didiskreditkan, dan diseret sementara mereka menikmati sorotan yang seharusnya membuat Anda menyusut. Namun kini sorotan lampu itu menyinari mereka, menyingkapkan setiap senyum palsu, setiap air mata yang dipaksakan, setiap kali mereka menggenggam erat-erat kebaikan palsu mereka seperti perisai. Perisai itu sekarang telah hilang, meleleh. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa keluar dari masalah itu dengan bicara. Mereka tidak bisa merasa bersalah karena orang lain melihatnya. Dan begitu visi kolektif itu terkunci, perhitungannya tidak dapat dihentikan. Reputasi sedang menurun. Dukungan pun menghilang. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri di sana, terekspos di bawah lampu yang mereka gunakan untuk mengendalikannya. Inilah saatnya tirai ditutup. Dan kebenaran menjadi pusat perhatian. Tak ada naskah, tak ada kostum,
hanya kenyataan mentah dan keruntuhan yang tak terbantahkan dari kebohongan yang terlalu arogan untuk mempertimbangkan konsekuensinya. Perhitungan telah tiba dan yang terpilih. Anda tidak pernah menjadi penjahat. Anda adalah cermin, dan mereka tidak tahan dengan apa yang ditunjukkan cermin itu kepada mereka. Sekarang seluruh dunia juga melihatnya. Nomor 8, mereka mencoba menghapus jiwa Anda, tetapi alam semesta tidak menghapus apa yang dirancangnya. Ketika jiwa membawa kebenaran, tidak ada kebohongan yang dapat memperoleh tempat dalam sejarah. Mereka tidak hanya ingin Anda dibungkam, mereka ingin Anda dilupakan, ditulis ulang, diedit, direduksi menjadi bisikan dalam cerita di mana Anda menjadi tulang punggungnya. Mereka mencoba menjadikan Anda sebuah catatan kaki, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mudah dilupakan. Namun yang gagal mereka pahami adalah ini. Kebenaran tidak menyusut, dan energi Anda tidak pernah dimaksudkan untuk muat di pinggiran. Anda adalah babnya. Anda selalu menjadi denyut nadi yang mengalir dalam cerita. Dan tidak ada manipulasi suasana hati, atau cerita palsu yang dapat mengubahnya. Mereka mengira jika mereka mengabaikan dampak Anda cukup lama, dunia akan melupakan bahwa hal itu pernah penting, bahwa kontribusi Anda akan memudar, bahwa kehadiran Anda dapat ditelan oleh versi peristiwa mereka. Namun kebenaran memiliki ingatan, realitas memiliki akar, dan tumbuh kembali lebih kuat, lebih keras, lebih tak terbantahkan setiap kali seseorang mencoba menguburnya. Sekarang versi masa lalu mereka sedang runtuh. Naskah yang ditulis ulang dengan hati-hati itu hancur di tangan orang-orang. Faktanya tidak cocok. Garis waktunya saling bertentangan. Narasi yang mereka dorong sekuat tenaga tidak dapat lagi bertahan terhadap pengalaman hidup. Dan semakin dalam orang melihat, semakin jelas jadinya. Mereka berbohong. Tidak sekali, tidak kadang-kadang, tetapi terus-menerus. Mereka berbohong untuk menghapus Anda. Mereka berbohong untuk melindungi citra mereka. Dan mereka berbohong pada diri mereka sendiri, dengan berpikir mereka dapat menulis ulang kebenaran spiritual dengan ego dan rasa takut. Namun inilah lapisan yang lebih dalam, bagian yang terlewatkan oleh kebanyakan orang. Ini bukan sekadar luapan emosi atau paparan sosial. Ini adalah perhitungan rohani. Apa yang mereka hadapi sekarang bukanlah hukuman dari kekuatan eksternal. Itu bukan petir dari langit. Itu bukan takhayul atau murka ilahi. Itu keseimbangan. Ini fisika pada tingkat jiwa karena energi tidak hilang. Itu didaur ulang. Itu seimbang. Dan setiap tindakan yang diambil tidak sesuai dengan kebenaran akan ada harganya. Setiap manipulasi berakar pada rasa takut. Setiap pilihan didorong oleh keserakahan. Setiap upaya untuk mendiskreditkan Anda karena cahaya Anda membuat mereka tidak nyaman. Jumlahnya bertambah secara diam-diam dan konstan. Dan sekarang beban itu menuntut untuk dilepaskan. Inilah gravitasi karma. Dan tak seorang pun dapat luput darinya. Bukan karena status, bukan karena pesona, bukan karena kebohongan yang diceritakan dengan cukup baik untuk meyakinkan banyak orang. Itulah hal tentang kebenaran spiritual. Tidak perlu tepuk tangan untuk menjadi nyata. Ya, memang begitulah adanya. Dan ketika saatnya tepat, ia muncul ke permukaan, tanpa peduli dengan alur cerita mereka, tidak tergerak oleh penyangkalan mereka. Kebangkrutan rohani mereka terdengar keras. Sekarang Anda dapat melihatnya dari cara mereka bereaksi. Putus asa, defensif, paranoid. Itu bukan penyesalan. Itulah ketidakseimbangan yang mengejar. Itulah jiwa yang tahu bahwa dirinya tidak berintegritas dan tidak tahu bagaimana cara kembali. Mereka menukar keselarasan dengan kendali, menukar kedamaian dengan kinerja, dan alam semesta membiarkan mereka untuk sementara waktu. Namun waktu tidak sama dengan kekebalan. Anda tidak disingkirkan karena Anda lemah. Anda menjadi sasaran karena kehadiran Anda mengganggu ilusi mereka. Anda membawa sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan. Kejernihan spiritual, keselarasan batin, resonansi autentik, dan kekuatan semacam itu meresahkan mereka yang beroperasi dalam bayang-bayang.
Mereka mencoba meredupkan Anda karena mereka tak dapat menyamaimu. Dan sekarang gelombang karma telah berbalik. Manipulasi mereka merugikan kedamaian mereka. Penghindaran mereka menggerogoti kredibilitas mereka. Dan energi yang sama yang mereka habiskan untuk mencoba menghapus Anda, kembali kepada mereka dengan bunga. Ini bukan balas dendam. Ini bukan kekejaman. Inilah hukum keseimbangan yang tenang yang muncul untuk memulihkan apa yang telah bertahun-tahun mereka coba untuk distorsi. Alam semesta tidak membutuhkan kemarahan, hanya butuh waktu. Dan ketika waktu habis, kebenaran mengambil alih. Kepada orang-orang terpilih, kalian tidak perlu mencari keadilan. Anda adalah keadilan. Kelangsungan hidup Anda adalah ketidakseimbangan yang memperbaiki dirinya sendiri. Kejelasan Anda adalah penyingkiran kabut mereka. Dan kebenaran Anda yang pernah diabaikan, kini menjadi kekuatan yang mengguncang fondasi yang mereka bangun di atas kebohongan. Apa yang Anda rasakan sekarang bukan sekadar validasi. Itu adalah pemulihan. Perhitungan rohani telah dimulai, dan setiap jiwa diukur bukan berdasarkan kata-kata, melainkan berdasarkan tenaga. Bukan berdasarkan gambaran, melainkan berdasarkan niat. Itulah tingkat di mana kebenaran hidup. Jadi, biarkan saja hal itu terjadi. Biarkan ketidakseimbangan itu memperbaiki dirinya sendiri. Anda tidak perlu mengangkat tangan. Anda adalah badai sepanjang waktu. Mereka hanya mengira diamnya Anda sebagai tanda menyerah. Dan kini fiksi mereka memudar, dan cahaya Anda menuliskan dirinya sendiri ke dalam cerita yang mereka coba hapus secara permanen. Nomor 9, perubahan terakhir telah dimulai, tidak dalam keheningan, tetapi dengan kekuatan yang tidak dapat disangkal. Mereka mengejek apa yang tak terlihat, menertawakan gagasan konsekuensi spiritual, dan bergerak seolah-olah mereka tak tersentuh. Namun kini mereka berdiri terekspos, terlucuti dari kebohongan, topeng, dan kekuasaan palsu yang mereka pegang teguh. Kekuatan yang mereka sangkal kini mengelilingi mereka, mengangkat cermin yang tidak dapat mereka hindari. Setiap ons energi yang mereka kirimkan telah kembali ke rumah. Dan kali ini, jawabannya menuntut. Ini bukan sekadar perubahan siapa yang memegang mikrofon. Inilah runtuhnya sistem yang rusak, sebuah penulisan ulang tentang arti kekuasaan. Anda tidak pernah bergantung pada validasi mereka. Anda tidak perlu terlihat oleh mereka untuk dipilih. Dan itulah yang tidak pernah mereka pahami. Upaya mereka untuk menghancurkan Anda hanya membuat tujuan Anda semakin keras. Kebencian mereka hanya meneguhkan cahaya Anda. Mereka berperang dengan mengira mereka sedang melawan Anda, tetapi sebenarnya mereka sedang melawan arus alam semesta. Dan sekarang mereka tenggelam di dalamnya. Pergeseran terakhir bukanlah sebuah peringatan. Ini dia, dan Anda masih berdiri, lebih kuat, lebih bijaksana, tak terhentikan. Mereka mencoba menghapus Anda. Sebaliknya, mereka mengungkapkan dengan tepat mengapa alam semesta memilih Anda sejak awal.